Dan hari ini orang mengolok-olok agama ada atau enggak, Pak? Ada apa enggak? Ada ya. Lolos apa ketangkep sama polisi? Hah? Lolos ya. Kenapa lolos? Jadi dianggap agama lebih murah daripada dunia, sehingga demi mendapatkan dunia, nggak apa-apa deh agama gue gadaikan, nggak apa-apa deh agama gue kompromikan, nggak apa-apa deh agama gue rubah-rubah, modifikasi. Nauzubillah min dosa besar. Ingat Pak, dosa besar itu sekalipun besar masih bisa diampuni sama Allah Ta'ala. Tapi yang dia khawatirkan itu dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan. Dan inilah puncak kegelapan babak keempat ini, Pak. Munculnya fenomena nawaqidul iman. Perlu saya contohkan, Pak, dosa nawaqidul iman? Perlu? Perlu? Siap? Berani? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi apa artinya anuit kuiptis? Anuit kuiptis artinya he has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah itu, telah merestui, meridhai, telah senang dengan our undertakings, upaya-upaya kami. Upaya apa, Pak? Upaya mewujudkan sebuah tatanan dunia, sistem dunia, yang seluruh aspek hidupnya online dengan nilai-nilai kekufuran Dajjal. Itu yang mereka ingin arahkan kita, sadar tidak sadar menerimanya. Jadi dengan kata lain, sistem dunia modern sekarang ini kayak menggelar karpet merah penyambutan Al-Masih, the Messiah, sang juru selamat. Siapa dia? Ad-Dajjal. Dan kita umat Islam didorong untuk turut serta menyambut kedatangan si Dajjal ini, yang padahal bagi kita Dajjal ini a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman, kata Nabi SAW. Masa kita sambut, masa kita berikan karpet merah sama dia? Tidak. Kita siapkan senjata-senjata kita untuk menghadapi dia. Itu pun kita nggak menantang dia, karena Nabi pernah mengatakan, man sami'a bid Dajjal falyan'a anhu. Barang siapa dengar Dajjal sudah mendekat ke kampung halamannya, menjauh dari dia, hindari dia. Jangan sok-sokan berani menghadapi Dajjal. Kenapa? Karena kata Nabi, ada seorang laki-laki yang asalnya beriman, begitu dia penasaran pengen ketemu Dajjal, di depan Dajjal langsung jadi pengikut Dajjal, jadi hambanya Dajjal. Karena apa? Karena hebatnya tipu daya dan sihirnya Dajjal. Nah, jadi tatanan dunia baru ini oleh seorang penulis Muslim berkebangsaan Inggris namanya Ahmad Thompson. Beliau memberi nama tatanan dunia baru ini dengan sebutan sistem Dajjal ya. Jadi ini sistem Dajjal, Pak, hari ini yang menguasai dunia kita ini. Di bidang apa? Ya, in every aspect. Ipol, Exosbud, Milpenkum, semua, Pak. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, pertahanan, keamanan, medis, farmasi, pertanian, peternakan, semua bidang, Pak. Dan itu make sense, masuk di akal. Kenapa? Ya namanya orang kafir, Pak, mimpin dunia, tentu dia ingin dong nilai-nilai kekafiran itu dia sebarkan. Orang dia sudah komitmen dengan syaitan, sedangkan syaitan sudah mengatakan di depan Allah Ta'ala, ya kan? Ya Allah, berikan tangguh kepadaku, jangan serta-merta aku dimasukin ke neraka, gitu. Kata Allah, oke, aku beri tangguh. Begitu diberi tangguh, dia bilang apa? Dia bilang, karena engkau telah menetapkan aku sesat, maka aku akan sesatkan manusia sebanyak-banyaknya. La atiyannahum thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfi wa an syama'ilihim wa an ya'aimanihim. Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sehingga engkau tidak akan temukan kebanyakan mereka bersyukur dan taat kepadamu. Itu kebulatan tekad syaitan, Pak. Nah, yang mimpin dunia hari ini hizbus syaitan, ya, pasukan syaitan, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kembali ke hadis Nabi tentang dunia menjadi gelap gulita. Nabi sampai mengatakan, ini ada kelanjutannya hadis itu. Tadi saya baru sepotong, saya kutip ya. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim.
Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya banyak sekali fitnah seperti malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari seseorang masih beriman, sore harinya kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau ada yang sore hari masih beriman, paginya kafir. Jelas-jelas Nabi memilih kosakata, vocabulary, pagi beriman, sore kafir. Nabi tidak mengatakan pagi berbuat baik, sore berbuat jahat. Bukan Pak, perbandingannya bukan amal baik dan amal buruk, bukan. Ingat, tidak semua amal buruk otomatis membuat kita jadi kafir Pak, tidak. Tapi Nabi jelas-jelas mengatakan pagi beriman, sore kafir. Berarti di era seperti sekarang ini, yang banyak terjadi adalah sadar tidak sadar umat Islam ini gampang terjerumus ke dalam jenis dosa yang kelasnya bukan kelas dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, tetapi dosa yang disebut para ulama dengan istilah nawaqidul iman, pembatal keimanan. Nauzubillahi min dzalik, ya. Dan ketahuilah saudaraku rahimakumullah, untuk punya rasa khawatir menghadapi dosa pembatal keimanan, kita harus menjadi orang muwahhid, ahli tauhid yang sebenar-benarnya. Dan salah satu ciri ahli tauhid yang sebenar-benarnya adalah dia tahu kemana dia harus salurkan rasa takutnya. Jangan salah arah Pak, rasa takut itu. Dia harus diarahkan kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah itu maksudnya kepada apanya Allah? Ancaman-ancaman Allah, neraka Allah, ya. Ancaman bahwa kita nggak diampuni dosa-dosa kita, nggak diterima taubat kita. Kita harus takut terhadap ancaman nggak berhak menerima syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita harus takut itu. Makanya kita rajin bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita harus takut bahwasanya Nabi nggak mengakui kita sebagai umatnya. Itu yang harus kita takuti Pak. Jangan takut sama kematian. Kematian itu bukan sesuatu yang harus ditakuti Pak. Kecuali kita sebagai orang beriman takut matinya mati konyol. Itu yang boleh kita takuti. Tapi kematian itu sendiri nggak perlu kita hindari Pak. Nggak perlu kita takuti. Kenapa? Karena kematian setiap orang sudah ditentukan sama Allah. Baik caranya maupun waktunya maupun tempatnya. Jadi tidak pantas kita karena rasa takut kepada kematian, ya, lalu kita sampai berani merubah-rubah agama Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Padahal merubah agama Allah ancamannya apa? Ancamannya ngadepin ancaman Allah. Ancamannya ngadepin ancaman Nabi Muhammad SAW. Dan itu bagi kita puncak rasa takut Pak. Makanya ada doa panjang sekali yang Nabi ajarkan. Ada salah satu potongannya berbunyi, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau timpakan musibah kepada kami dalam urusan agama kami. Kita siap Pak menghadapi musibah dalam urusan harta. Kita siap Pak menghadapi masalah dalam urusan kesehatan. Kita siap. Tapi kalau sampai agama kita yang kena musibah, misalnya nauzubillah ada seorang ayah, anaknya udah dia besarkan tiba-tiba ujung-ujungnya murtad. Nah, itu harus dia khawatirkan itu. Jelas ya Pak? Ini penting sekali. Nah, terus Nabi jelaskan kenapa ini muncul fenomena pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Karena ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Orang tersebut rela menjual agamanya demi mendapatkan kenikmatan dunia. Jadi dianggap agama lebih murah daripada dunia. Sehingga demi mendapatkan dunia, nggak apa-apa deh agama gue gadaikan. Nggak apa-apa deh agama gue kompromikan, nggak apa-apa deh agama gue rubah-rubah, modifikasi. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang ada hari ini, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus dalam dosa-dosa kecil, bahkan bukan dosa-dosa besar. Ingat Pak, dosa besar itu sekalipun besar masih bisa diampuni sama Allah Ta'ala. Tapi yang dia khawatirkan itu dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan. Dan inilah puncak kegelapan babak keempat ini Pak. Munculnya fenomena nawaqidul iman. Perlu saya contohkan Pak dosa nawaqidul iman? Perlu? Siap? Berani?
Tapi saya sudah nyontohkan kok di majelis ini. Singkatannya aja ya. Satu contoh dosa yang membatalkan iman adalah mengucapkan kata-kata semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Itu membatalkan iman, Pak. Kalau nggak percaya catat dalilnya. Ali Imran 19, Ali Imran 85, Al-Hijr ayat 2. Saya nggak akan jelaskan, nanti Anda cari sendiri. Saya ulangi, Ali Imran 19, Ali Imran 85, Al-Hijr ayat 2. Itu satu contoh. Contoh kedua, al-istihza'u biddin, mengolok-olok agama ini, itu termasuk pembatal keimanan, Pak. Jangan main-main, Pak. Makanya sudah sepantasnya, Pak, bahwa kalau kita mendengar atau melihat atau membaca tulisan yang isinya mengolok-olok agama Allah, darah kita harus mendidih, Pak. Itu harus. Kenapa? Karena orang yang melakukan hal itu, dia bukan terlibat dalam dosa kecil, bukan dalam dosa besar, Pak. Dosa yang membatalkan imannya. Dan jangan salah, Pak, kalau kita ikut tertawa, ikut terbahak-bahak dengan lawakan mengolok-olok agama Allah, dosa kita sama dosa pelawaknya sama, Pak. Catat An-Nisa 140. Sedangkan tadi soal dosa membatalkan iman lewat olok-olok agama, surat At-Taubah 65-66. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu sudah kafir setelah kamu tadinya beriman. Gara-gara apa? Mengolok-olok ayat Allah, mengolok-olok Rasul Allah, mengolok-olok kitab Allah, mengolok-olok din Allah, ya. Nauzubillahi min dzalik. Dan hari ini orang mengolok-olok agama ada atau enggak, Pak? Ada apa enggak? Ada ya. Lolos apa ketangkep polisi? Hah? Lolos ya. Kenapa lolos? Tolong direnungkan baik-baik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu fitnah akhir zaman. Sekarang kita bicara takwa. Surat Al-Anfal ayat 29. Kata Allah Ta'ala dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepadamu furqan. Apa furqan, Pak? Pembeda. Pembeda antara apa? Antara hak wal batil, antara halal dan haram, antara yang diperintahkan Allah dan yang dilarang Allah, antara yang ma'ruf dengan yang mungkar. Jadi kalau orang bertakwa, dia itu orang yang punya barometer menilai ini perkara baik apa buruk, hak apa batil, halal apa haram, sunnah apa bid'ah, gitu. Ya dia ngerti itu, ya. Dan karenanya syarat khutbah Jumat itu dikatakan sah, salah satunya adalah sang khotib wajib mengingatkan jamaahnya untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan diantara ayat yang paling sering dikutip adalah ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Supaya apa? Supaya kalian memiliki sebenar-benarnya furqan, kemampuan membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, supaya jelas itu. Tapi kalau orang takwanya nggak haqqa tuqatih, ya kan, dia bisa digoyang-goyang sama pihak lain untuk menganggap sesuatu yang sebenarnya nggak sunnah sebagai sunnah, menganggap sesuatu yang sebenarnya haram menjadi halal. Nauzubillahi min dzalik.